Perangko biasanya memiliki gambar yang unik atau khas dari negara masing-masing, seperti gambar tokoh terkenal, flora dan fauna langka, tempat wisata, dan masih banyak lainnya. Namun ada hobi tersendiri untuk siapa saja yang ingin mengoleksi berbagai desain perangko yang disebut filatelis. Seorang filatelis selain mengoleksi perangko, juga mengoleksi benda-benda pos lainnya. Di kota Pematang Siantar ada seorang filatelis yang masih aktif mengumpulkan benda-benda filateli tersebut, yaitu Gilbert Sirait. Sejak tahun 1996, Gilbert yang berprofesi sebagai manajer dukungan umum kantor pos Pematang Siantar ini mulai tertarik dan aktif mengoleksi benda-benda pos yang berpotensi sebagai investasi. Koleksi-koleksi milik Gilbert ada berupa SHP atau sampul hari pertama dengan berbagai tahun dan jenis, seperti SHP tahun 1996 seri 50 tahun PWI, SHP tahun 1996 seri 50 tahun UNICEF, SHP tahun 1995 seri 50 tahun direbutnya kantor pusat PTT, dan SHP tahun 2001 beserta perangkonya seri 100 tahun Bung Karno. Selain sampul hari pertama, Gilbert juga mengumpulkan benda pos lainnya, yakni satu set kartu pos WWF, kartu pos 1 tahun Nika Ardila, dan kartu pos salah cetak pembakaran mayat Bali. Bahkan ia juga telah memiliki perangko edisi Dilan 1990. Sedangkan untuk para kolektor atau filatelis pun di kota Pematang Siantar, untuk saat ini tidak begitu banyak seperti tahun 90-an. Gilbert juga mengaku bahwa ia pernah bergabung di komunitas filatelis, namun sekarang ini komunitas tersebut tidak aktif lagi. Maka dari itu ia berharap agar komunitas filatelis dapat digaungkan dan diaktifkan kembali, agar adanya wadah diskusi untuk menambah wawasan tentang filateli. Saya kepada filatelis, ya kalau boleh filatelis ini, kumpulan filatelis ini atau filateli ya kita bilang ya, maunya digalakkan lagi kepada pengurus-pengurusnya gitu. Karena kita kan di masing-masing daerah itu ada pengurusnya dulu, ada pengurusnya, tapi ya sekarang ini tak kemana pengurusnya semua kan, jadi ya mereka bergerak kembali untuk membangkitkan kumpulan filateli ini, terbentuk lagi ya, digalakkan kepada anak-anak sekolah ya, mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat perguruan tinggi lah artinya. Dan jangan ke perguruan tinggi juga, ke tingkat orang-orang yang sudah bekerja pun bisa, harus ditingkatkan lagi. Perlu diketahui bahwa perangko pertama diterbitkan di Inggris pada tahun 1840, yakni Penny Black. Setelah itu berkembang ke beberapa negara termasuk Indonesia. Perangko pertama Indonesia terbit tahun 1864, yaitu Net Indi bergambar Raja Belanda Willem III bernilai 10 sen. Saat ini perangko Net Indi cukup langka dan dicari oleh para kolektor yang nilainya semakin hari semakin tinggi. Siti Isneniur dan Risa Indrianti, Sumo TV.